Aku masih ingat sore itu. Angin di taman belakang kampus terasa hangat, dan suara canda mahasiswa lain hanya jadi latar dari tawa kami. Kalau kamu lulus duluan, jangan nikah sama cewek lain ya, kataku sambil menyodorkan es teh manis ke Dika. Dika tertawa kecil. Kalau kamu lulus duluan, jangan tiba-tiba dijodohin sama pengusaha kaya. Aku tersenyum. Candaan seperti itu sudah biasa di antara kami. Tapi dalam hati, aku tahu kami saling mencintai. Sederhana, tulus, dan tanpa embel-embel. Aku anak tunggal dari keluarga berada. Banyak yang menyangka aku pacaran sama Dika karena iseng atau hanya cari sensasi. Tapi mereka tak tahu. Aku jatuh cinta karena Dika tak pernah memperlakukanku seperti anak orang kaya. Dia melihatku sebagai Rina, bukan saldo tabungan atau status sosial. Hubungan kami berjalan 2 tahun, lewat banyak suka dan duka. Tapi akhir-akhir ini, rasanya seperti ada yang berubah. Bukan dari aku tapi dari dia setiap kali aku dekat dengan teman cowok di kampus. Meski cuma ngobrol biasa, wajah Dika mengeras. Awalnya aku menganggap itu hal sepele, tapi sikapnya makin sering berubah-ubah. Pernah suatu pagi, aku tersenyum menyapa Dika, tapi dia malah lewat begitu saja. Diam, seolah aku tidak ada. Aku mencoba memaklumi. Mungkin dia sedang lelah atau banyak tugas. Tapi ketika pesan-pesanku tak dibalas berjam-jam, bahkan sampai malam, aku mulai cemas. Aku pernah mencoba menegur, menanyakan ada apa, tapi jawabannya selalu sama. Nggak apa-apa, Rin. Jawaban yang justru terasa paling menyakitkan. Karena aku tahu, ada sesuatu yang sedang ia tahan sendiri. Dan aku tak tahu bagaimana caranya masuk ke sana. Kamu kayaknya deket banget sama Andre ya sekarang. Kata Dika suatu hari, mendadak aku menoleh. Andre, dia cuma teman satu kelompok tugas. Dika mengangguk kecil. Tapi aku tahu, itu bukan anggukan percaya. Itu anggukan curiga yang ditahan. Aku duduk di hadapannya, menatap matanya. Kamu marah. Dia menggeleng. Enggak, cuma heran aja. Hari itu, aku pulang dengan dada berat. Aku ingin bilang bahwa yang aku cintai cuma dia. Tapi rasa percaya itu tak bisa dipaksa kan? Beberapa hari kemudian, aku melihat Andi menunggu Dika di parkiran kampus. Mereka terlihat serius. Aku sempat menghampiri. Tapi begitu melihatku datang, mereka langsung berhenti bicara. Andi ngomong apa barusan? Tanyaku pada Dika saat kami berjalan pulang. Enggak penting, cuma soal kelas, jawabnya singkat. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam hubungan ini. Sampai suatu malam, Dika mengirim pesan, panjang dan menyakitkan. Aku butuh waktu, Rin. Maaf kalau aku berubah, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak lihat semuanya. Kamu makin dekat sama Andi. Dan aku tahu Andi suka kamu. Hatiku mencelos. Aku duduk lama di pinggir tempat tidur, memandangi layar ponsel. Andi suka padaku? Aku bahkan tidak pernah melihat dia lebih dari teman, sahabat Dika. Seharusnya dia tahu batas. Keesokan harinya, Andi benar-benar menemuiku. Rin, aku tahu ini mungkin gak tepat, tapi aku harus jujur, aku suka kamu. Dan aku akan bilang itu di acara keluarga minggu depan. Aku tahu kamu sama Dika, tapi aku juga punya hak untuk jujur kan? Aku berdiri, nafasku memburu. Jangan Andi, jangan hancurkan semua. Aku gak pernah memberi harapan apapun. Wajah Andi langsung berubah. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi, apakah masih bisa? Acara kumpul keluarga besar kampus kami, semacam ajang silaturahmi dan perkenalan pasangan. Banyak yang datang berpasangan. Banyak juga yang hanya hadir untuk menemani teman. Aku datang sendiri. Dika tidak memberi kabar apakah ia akan datang atau tidak. Di tengah keramaian, Andi menghampiriku. Dia berdiri dengan tangan gemetar, wajahnya terlihat gugup. Aku masih ingin bilang sesuatu, Rin, katanya. Aku sudah siap. Andi, aku tahu kamu punya perasaan, tapi aku nggak bisa. Maaf, aku mencintai Dika. Dan aku harap kamu cukup dewasa untuk berhenti sebelum semuanya makin rumit. Andi terdiam. Lalu, tersenyum pahit, kamu udah tahu ya? Aku mengangguk. Dan Dika juga tiba-tiba aku mendengar langkah tergesa di belakangku. Aku menoleh. Dika. Wajahnya campuran antara lega dan bersalah. Aku dengar semuanya. Katanya pelan. Aku kira aku akan datang dan melihat kamu disakiti atau memilih dia. Tapi yang aku lihat justru hal yang paling gak pantas aku ragukan. Akhir. Tak sanggup berkata-kata,
Dika melangkah pelan. Maaf, aku udah nyakitin kamu. Aku udah ngebuat kamu seolah harus membela diri atas sesuatu yang kamu nggak lakuin. Aku menunduk, menahan air mata. Yang lebih sakit dari dituduh adalah nggak dipercaya. Kami duduk di taman belakang kampus. Tempat pertama kali kami berbagi tawa dan rencana-rencana masa depan. Tapi kali ini berbeda. Tak ada senyum, tak ada tangan saling menggenggam, hanya ada keheningan. Dan luka yang belum sembuh. Dika menatapku. Aku selalu bilang sayang kamu. Tapi ternyata rasa sayang itu bisa berubah jadi egois? Ya, aku menggeleng. Rasa sayang gak akan pernah cukup kalau gak dibarengi percaya. Dia menunduk. Aku terlalu takut kehilangan. Sampai-sampai aku sendiri yang menghancurkan. Semuanya. Aku menarik napas panjang. Kamu tahu yang paling bikin aku kecewa? Apa? Kamu gak percaya aku? Padahal aku percaya kamu 100%. Dia mengusap wajahnya. Aku tahu dia menyesal, tapi sesal tidak selalu bisa memperbaiki. Masih bisa aku perbaiki? Tanyanya, nyaris berbisik. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin bilang bahwa aku sudah terlalu lelah, tapi saat tanganku menyentuh tangannya, aku tahu aku belum siap menyerah. Bisa, kataku. Tapi kamu harus belajar. Belajar percaya. Bukan hanya mencintai. Kami pulang malam itu tanpa banyak kata. Tapi ada langkah kecil yang kembali kami ambil. Bersama. Dan mungkin itu cukup untuk memulai kembali.